Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Untuk mata kuliah praktik akuntansi dagang dan jasa pada minggu ke-10 ini, baik untuk kelas C, D, E, F, G, H, kita akan melanjutkan materi di untuk pengerjaan laporan keuangan. Laporan keuangan yang kedua yang akan kita kerjakan setelah kita mengerjakan laporan laba rugi atau laporan rugi laba adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Baik, teman-teman, setelah kalian mengerjakan laporan laba rugi pada minggu ke-9 kemarin, pastikan kalian sudah mengerjakan dengan benar ya sampai dengan laba bersihnya, laba bersih sebelum pajak. Kemudian baru kalian bisa mengerjakan laporan perubahan ekuitas ya atau laporan perubahan modal ini. Laporan perubahan modal secara garis besar merupakan bentuk laporan yang yang menginformasikan besarnya perubahan nilai ekuitas atau nilai modal di dalam suatu entitas usaha atau perusahaan. Isinya atau komposisi dari laporan perubahan ekuitas ini adalah kita mengkomparasi dan menambahkan modal awal dengan laba atau rugi. Jadi kalau misalkan kita menderita kerugian setelah kita mengerjakan laporan laba rugi ini, berarti nanti kerugian itu akan mengurangi modal kita, begitu ya teman-teman. Jadi sedangkan kebalikannya, kalau kita nanti akan mendapatkan laba atau keuntungan, berarti laba ini akan menambah modal kita. Yang pertama adalah kita memasukkan atau menginput terlebih dahulu modal awal Tuan Bagas. Modal awalnya ini bisa diketahui dari neraca lajur di neraca lajur bagian apa teman-teman? Kita bisa lihat ya dari modal awalnya. Ya, modal awal bisa dilihat pada neraca awal ataupun juga neraca lajur jika memang tidak ada pengurahan atau penambahan modal pada saat terjadi transaksi atau pada saat periode akuntansi itu berjalan begitu. Jadi kalau dilihat itu sepertinya tidak ada masalah ya. Jadi bisa diambilkan dari modal Tuan Bagas pada neraca lajur. Kemudian setelah masuk ke modal Tuan Bagas, dimasukkan ke modal awal, kemudian ditambahkan dengan labanya ya. Laba ini diperoleh dari laporan laba rugi pada bagian laba bersih sebelum pajak. Kemudian modal awal kita tambahkan dengan laba. Kemudian misal ada prive, pengambilan pribadi pemilik atau mungkin setoran pribadi pemilik. Nah, kebetulan di tanggal berapa nanti kalian bisa identifikasi itu ada setoran modal oleh Tuan Bagas. Sehingga ini masuknya tidak langsung menambah ke modal tetapi ke prive juga. Tetapi prive-nya ini adalah prive kredit. Kalau prive itu sebenarnya saldo normalnya ada di debit karena pengambilan pribadi pemilik. Kenapa saldo normal prive itu awalnya ada di debit? Karena dia sifatnya adalah mengurangi modal. Seperti itu. Tetapi karena ini prive-nya itu justru menyetor modal atau menambah modal, berarti prive kita berikan pada saldonya pada kredit. Jadi kalian nanti lihat di neraca lajur kalian, prive ini nanti justru ada di kredit karena ini adalah setoran. Semacam itu ya teman-teman. Sehingga nanti laba ini ditambahkan terlebih dahulu dengan prive-nya, ketemu total penambahannya, kemudian ditambahkan dengan modal awal, kemudian hasilnya adalah modal akhir atau modal per tanggal 31 Januari 2018 pada UD Bagas. Seperti itu. Hanya gampang saja untuk laporan perubahan ekuitas ini. Lanjut nanti setelahnya kalian akan membuat atau menyusun neraca. Neraca insya Allah kita bahas untuk minggu ke-11. Nanti minggu ke-11 neraca, kemudian minggu ke-12 adalah jurnal penutup, minggu ke-13 nanti neraca saldo setelah penutupan.
Kemudian yang terakhir di minggu ke-14 itu nanti ujian lisan. Insyaallah, sudah Bu Dani atur sedemikian rupa sehingga nanti, kita bisa selesai, perkuliahannya pada pertemuan ke-14. Begitu teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.